Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashad. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan syarh sunnah Al-Muzani oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada kalimat beliau, kalimat Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqat. Kalimat-kalimat Allah, qudra Allah, ini kekuasaan Allah, ciri dan sifat-sifatnya adalah kamilah, sempurna, ghairu makhluk, ghairu makhluqat, dia bukan makhluk. Daimatun azaliyatun, jadi dia abadi dan azali. Walaysat bimuhdatsatin fatabidu, dia bukanlah nama-nama, sifat-sifat qudra Allah qudra Allah bukanlah sesuatu yang baru ada, yang kemudian akan lenyap, akan hilang. Wala kana rabbuna naqisan fayazidu, dan Rabb kita itu tidak memiliki kekurangan sehingga membutuhkan penambahan. Jallat sifatuhu an syabahi sifatil makhluqin, dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu mulia dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Wa qasurat anhu fitanul wasifin, dan kecerdasan orang-orang yang cerdas, qasurat, yakni tidak mampu dalam menjangkau atau menjelaskan tentang kaifiat sifat-sifat Allah itu. Qaribun bil ijabah inda su'al, dan Allah tabaraka wa ta'ala adalah qarib, maha dekat mengabulkan doa, inda su'al, tatkala diminta atau tatkala seorang itu dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'idun bita'azzuzi la yunal, dan Allah itu jauh dengan kemuliaannya yang tidak dapat dijangkau oleh makhluk. Alin ala arsyih, tinggi di atas arasnya. Allah jalla wa ala tinggi di atas arasnya. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Walaupun Allah itu di atas arsy, tapi tidak menempel. Allah itu terpisah dari makhluknya. Mawjudun wa laysa bima'dumin wala mafqudin. Allah tabaraka wa ta'ala itu ada, bukan tidak ada dan akan hilang. Tidak demikian. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala itu ada. Allah ada dengan keesaannya, ada dengan kemuliaannya. Naam.
Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kalimat Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, di mana kalimat-kalimat Allah itu adalah ada kauniyah qadariyah dan juga ada apa? Syar'iyah diniyah. Atau singkatnya kita katakan kalimat-kalimat Allah itu ada kalimat-kalimat kauniyah, dan yang kedua adalah ada kalimat-kalimat syar'iyah. Nah, kita lihat di situ kalau bicara tentang kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat kauniyah yaitu yang berkaitan dengan penciptaan makhluk, ketetapan Allah, takdir ya, dan seterusnya, yang tidak ada seorang hamba pun yang bisa keluar dari ketetapan Allah itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala demikian pun ketika mencipta, yaitu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah Azza wa Jalla ketika hendak ya mau melakukan sesuatu, Allah berkehendak untuk suatu perkara, maka cukuplah kun fayakun. Allah berfirman kepadanya, jadi maka jadilah dia. Nah, apa saja itu takdir Allah yang bersifat kauniyah, apa kalimat-kalimat Allah yang bersifat kauniyah. Jadi apa kebaikan, keburukan, semua idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Adapun takdir kalimat-kalimat Allah yang bersifat syar'iyah itu ada perintah, ada larangan, ya, ketetapan-ketetapan Allah. Dan perintah dan larangan ini berhadapan dengan keinginan dan kehendak makhluk. Sehingga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Yaitu hamba itu dia bisa taat, hamba itu dia tidak bisa taat. Iya, dia bisa melakukan perintah, dia juga tidak bisa, dia bisa membangkang. Nah, itu kalimat-kalimat yang bersifat syar'iyah. Nah, kalimat-kalimat yang bersifat syar'iyah ini dicintai dan diridai oleh Allah. Kenapa sebabnya dia cintai dan diridai oleh Allah? Karena orang-orang yang melakukannya itu adalah merupakan satu bentuk ketaatan. Tapi kalau kalimat-kalimat qadariyah, kauniyah, kalimat-kalimat kauniyah itu mau lakukan atau tidak lakukan, hamba itu berada di dalam takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Nah, kemudian kita lihat apakah makhluk-makhluk Allah itu bagaimana, apa kalimat-kalimat Allah itu bagaimana? Kita lihat di sini penjelasan Syekh Abdul Razak hafidhana wa hafidhahullah, kata beliau, wa kullun minal kalimatil kauniyati wal kalimati syar'iyyah kamilatun ghairu makhluqat. Yaitu semua kalimat-kalimat kauniyah dan kalimat-kalimat syar'iyah itu adalah masuk di dalam ucapan Al-Imam Al-Muzani, yaitu apa? Kamilatun ghairu makhluqat. Dia sempurna dan bukan makhluk. Dia sempurna dan bukan makhluk. Perintah dan larangan Allah itu bukan makhluk. Iya. Apa perintah dan larangan Allah itu bukan makhluk. Itu bagian dari kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga takdir Allah. Takdir Allah itu makhluk apa bukan? Bukan makhluk. Dan takdir Allah masuk di dalam apa? Kalimat kauniyah. Iya, masuk dalam kalimat kauniyah. Dia bukan makhluk. Nah, maka dari itu Syekh Abdul Razak hafidhana wa hafidhahullah mengatakan wa kullun minal kalimatil kauniyati wal kalimati syar'iyyah, semua kalimat-kalimat kauniyah dan kalimat-kalimat syar'iyyah Allah Subhanahu wa taala itu kamilatun ghairu makhluqat. Dia sempurna ya, dan dia bukan apa? Makhluk. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan thumma qala, barang siapa yang mampir di suatu tempat kemudian dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Yaitu barang siapa yang mampir di suatu tempat kemudian dia baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan, ya, apa-apa yang diciptakan oleh Allah, maka lam yadurruhu syai'un, tidak akan membahayakan dirinya satupun, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia
tinggalkan tempat itu. Sampai dia tinggalkan tempat itu. Subhanallah ya. Sisi pendalilannya apa, ikhwan? Di sisi pendalilannya apa? Di sini Syekh Abdul Razak membawa hadis ini, dan memang apa, hadis ini dan yang semisalnya itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Apa maknanya? Dengan dalil ini mereka dengan dalil ini dan yang semisalnya itu mereka berdalil bahwa kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Sisi pendalilannya adalah bahwa kalau sekiranya dia itu makhluk, maka tidak boleh berlindung dengan makhluk. Tidak boleh berlindung dengan apa? Makhluk. Ya. Tidak boleh orang tuh berlindung dengan makhluk. Misalnya dengan apa? Dengan kedudukan seseorang misalnya, atau dengan anggota-anggota tubuh seseorang misalnya, atau peninggalan-peninggalan seorang misalnya, itu tidak boleh. Atau benda-benda yang dianggap punya kesaktian, yang tidak boleh. Dalam pandangan agama itu kesyirikan, itu dilarang. Tetapi Rasulullah di sini mengatakan apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa kalimat-kalimat Allah ini ghairu makhlukah, dia bukan makhluk. Kenapa? Karena berlindung dengan kalimat-kalimat tersebut, seandainya itu makhluk, maka ini perkara yang dilarang dalam agama. Ya, nah, perkara yang dilarang dalam agama. Dan apa namanya, kalau kita lihat keterangan-keterangan para ulama, baik Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in, atau kita lihat juga keterangan Al-Imam Ibnu Abil Iz dalam Aqidah At-Tahawiyah, semuanya mengatakan demikian. Bahwa menunjukkan bahwa kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Naam. Kemudian di situ kata Syekh, kata Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, di kalimat beliau di situ adalah kamilatun ghairu makhluqat, yaitu di situ kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sisi pendalilan yang dibawakan hadis oleh Syekh Abdul Razak, di situ ada kalimat apa? Tamat, ya, at-tamat, yakni apa? Yang sempurna. Apa maksudnya? Kata Syekh Abdul Razak, ai kamilatin la ya'tariha naqsun biwajhin minal wujuh li'annahu kalamu rabbil alamin. Ya, ini yang dimaksudkan dengan sempurna itu ya at-tamat, itu sempurna, lengkap, ya, tidak memiliki kekurangan. La ya'tariha naqsun biwajhin minal wujuh, yaitu tidak apa? Tidak bisa dihinggapi, tidak bisa disusupi, tidak bisa dimasuki, yakni tidak ada padanya itu kekurangan dari berbagai sisi. Dari sisi manapun, apa, kalimat-kalimat Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Ya, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Kenapa? Li'annahu kalamu rabbil alamin, karena dia adalah merupakan kalamnya Rabb semesta alam. Dia merupakan kalamnya Rabb semesta alam. Sebab itu sisi kesempurnaannya itu datang dalam sebagaimana disebutkan dalam ayat la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, ya, tidak datang kepadanya kebatilan baik dari apa, depan maupun dari belakang. Begitu juga wa minha, di antaranya juga ayat Allah Subhanahu wa taala, kitabun uhkimat ayatuhu, ya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau kana min indi walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Kalau seandainya Al-Qur'an itu apanya namanya? Min indi ghairillah, datang dari selain Allah, ini Al-Qur'an itu adalah buatan manusia, atau Al-Qur'an itu ada padanya sisi kekurangan, ya. Maka apa? Apa yang terjadi kalau seandainya demikian? Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka pasti akan mendapati dalam Al-Qur'an itu perselisihan yang banyak, kontradiksi yang banyak, ya. Dan bahkan kalau kita lihat, ya, sampai hari ini orang-orang kafir itu bahkan mereka mengkhususkan diri mereka untuk belajar tentang Al-Quran, ya. Bahkan mereka masuk di lembaga-lembaga baik resmi atau tidak resmi untuk mempelajari khusus Al-Quran. Tapi bukan apa? Bukan maksud ingin membela Al-Quran, tetapi apa? Ingin mencari-cari kekurangan Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Ya,
Rata-rata mereka tidak mendapatkan kekurangan Al-Quran dan mereka mendapatkan hidayah. Mereka mendapatkan hidayah. Nah, kenapa? Karena kesempurnaannya Al-Quran itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka pasti akan mendapatkan padanya perselisihan yang banyak sekali. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu maha suci Rabbmu, itu rabbil izzati amma yasifun. Ya, Rabb yang memiliki kemuliaan, yang mempunyai kemuliaan dari apa-apa yang mereka sifatkan, apa-apa yang mereka katakan. Naam. Ketika orang-orang kafir itu mereka mensifatkan kepada Allah sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan, ya, maka Allah Azza wa Jalla menafikan dari dirinya yang demikian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari dirinya sifat lupa, sifat lemah, tidur, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Naam. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard, yaitu dan tidak ada satupun bagi Allah Subhanahu wa taala yang dapat melemahkan Allah, liyu'jizahu, yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu di langit maupun di bumi, baik di langit maupun di bumi. Allah Azza wa Jalla itu kalimat-kalimatnya sempurna, tidak masuk padanya, tidak ada padanya kekurangan baik dari depan maupun dari belakang. Dan kalimat-kalimat Allah itu bukanlah sesuatu yang kurang kemudian dia membutuhkan penambahan, tidak ada, sama sekali tidak ada, ya. Nah, sifat-sifat ketuhanan yang maha sempurna, sifat-sifat ketuhanan yang maha sempurna. Nah, kemudian kita lihat di situ ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, jallat sifatuhu an syabahi sifatil makhluqin. Yani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu mulia dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Ya, ini jelas, ya, ini kaidah yang paling agung, ya. Kaidah yang paling agung ketika kita masuk dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah ini diambil dari firman Allah Azza wa Jalla, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jal, dan Allah itu As-Sami' lagi Al-Basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Naam. Ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua sisi. Penyerupaan dengan Allah Azza wa Jal itu ada dua sisi. Maka ketika Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan bahwa jallat sifatuhu an syabahi sifatil makhluqin, bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu mulia dari penyerupaan dengan sifat makhluk, itu meniadakan dua sisi penyerupaan, ya, dua sisi penyerupaan. Nah, jadi penyerupaan dengan sifat-sifat Allah itu yang pertama menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti seorang dia mengatakan bahwa tangan Allah itu sama seperti tangan makhluk, wajah Allah itu sama seperti wajah makhluk, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dan ini perlu kita ketahui bahwa penyerupaan atau menyerupakan Allah dengan makhluk itu merupakan penyimpangan dalam tauhid asma was sifat, merupakan penyimpangan dalam tauhid asma was sifat. Nah, dan ini yang sering dikatakan oleh para ulama dengan tasbih. Istilahnya Tasbih. Nah, para pelakunya dinamakan musyabbihah. Para pelakunya dinamakan musyabbihah. Musyabbihah itu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini tangan Allah, kata mereka tangan Allah sama dengan tangan makhluk.
apa wajah Allah sama dengan wajah makhluk, pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk dan seterusnya. Wal iyadu billah. Ini mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, sebab itu ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, yang demikian ini, ucapan yang demikian ini ucapan kekufuran. Ucapan kekufuran. Iya. Ucapan-ucapan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk itu kekufuran. Kekufuran. Sebab itu kalau kita dapati ucapan-ucapan para salaf tentang orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, itu kufur. Tapi ingat, telah berlalu kita bahas bahwa kekufuran yang dimaksudkan oleh mereka itu secara umum. Adapun mentakyin, nah itu butuh tahapan-tahapan ya. Kembali lagi kepada kaidah apa? Takfir muayyan ya. Mengkafirkan orang secara personal itu membutuhkan apa ya kawan? Tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapannya sudah kita bahas pada beberapa kesempatan yang lalu ya. Antum bisa murojaah lagi. Tapi kalau kita dapati keterangan-keterangan para ulama tentang mengatakan barang siapa yang mengatakan ini dia kufur, barang siapa yang melakukan ini dia kafir, nah itu kalimat-kalimat yang bersifat umum. Mereka berbicara tentang perbuatan, mereka tidak berbicara tentang pelaku. Apakah mereka menghindari berbicara tentang pelaku? Kita katakan tidak. Sama sekali mereka tidak menghindari berbicara tentang pelaku. Hanya saja ketika berbicara tentang pelaku itu butuh tahapan-tahapan yang harus dibereskan. Ya, tahapan-tahapan yang harus dibereskan. Apa yang harus dibereskan? Penghalang-penghalang dari dia harus dibereskan. Kemudian harus dipastikan telah terpenuhi pada orang itu syarat-syarat pengkafiran apa belum. Ya, ini harus dibereskan dulu. Harus dibereskan dulu. Mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Nah, baik. Maka kita lihat seperti ucapan Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad itu apa namanya? Beliau ini seorang guru dari guru Al-Imam Al-Muzani juga, dan juga guru Al-Imam Bukhari. Ya. Al-Imam Bukhari mempunyai guru, seorang guru banyak sekali guru ya. Guru-guru para ulama itu banyak sekali. Kalau kita kan kadang-kadang ya guru kita 1, 2 ya kan. Udah. Tapi guru para ulama itu banyak sekali. Ya, walaupun memang para ulama mereka belajar itu tidak kayak kita, belajarnya campur aduk. Guru mereka banyak tapi tidak campur aduk. Maksudnya begini. Apa? Satu fan ilmu itu kadang diterima dari satu orang guru dulu sampai selesai. Nanti kalau mau belajar fan ilmu itu dari guru lain lagi silakan, tidak apa-apa. Bukan berarti tidak boleh belajar ilmu itu dari guru lain, tidak apa-apa. Tapi selesaikan dari seorang guru dulu, kemudian boleh pindah ke guru lain, belajar fan yang sama juga nggak apa-apa. Atau belajar fan yang lain tidak apa-apa, tidak, terserah. Tapi yang jelas jangan belajar satu fan ilmu dari lebih dari satu orang secara bersamaan, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena guru mempunyai cara untuk beristidlal itu beda-beda. Metode istidlal guru itu beda, berbeda-beda. Mafhum ya? Nanti guru ini istidlalnya menyentuh wanita membatalkan wudu. Guru ini beristidlal menyentuh wanita dan membatalkan wudu. Guru ini mengatakan makan unta membatalkan wudu. Guru ini mengatakan makan unta tidak membatalkan wudu. Guru ini mengatakan bahwa menikah tanpa wali itu sah. Misalnya dia madhab Hanafi ya, atau dia mau pindah-pindah madhab, cari yang enak ya boleh aja misalnya ya. Misalnya kalau dia madhab Syafi'i, dia ke Makkah umroh madhab Syafi'i, tapi tiba-tiba ini repot ini, banyak sentuhan sama wanita nih dalam madhab Syafi'i membatalkan, ya pindah aja ya madhab yang lain. Bisa jadi ya, pindah-pindah madhab seenaknya. Nanti misalnya antum lagi main-main di Amerika, wah ini tidak boleh nih, harus madhab Syafi'i ini pernikahan harus ada wali dan mahar dan seterusnya, 2 saksi. Tapi karena ini di Amerika eman-eman, pindah aja deh ke madhab Hanafi ya, nikah tanpa wali aja di penginapan misalnya ya kan, seenaknya aja, pindah-pindah madhab seenaknya. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Nggak boleh. Nah inilah bahayanya belajar madhab secara membabi buta ya. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bukan berarti tidak boleh bermadhab ya, semua orang bermadhab, tidak ada orang yang tidak bermadhab. Kalau tidak bermadhab itu dia mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak itu dia tidak bermadhab ya. Seperti siapa mujtahid mutlak? Abu Bakar As-Siddiq ya, Umar bin Khattab, mujtahid mutlak. Misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i saja pendapat-pendapat beliau sebahagiannya mengikuti guru beliau. Mengikuti pendapatnya Sufyan bin Uyainah, mengikuti pendapatnya Imam Malik. Ya, ala kulli hal bermadhab.
Tetapi yang tidak boleh adalah apa? Terikat dengan madhab dari A sampai Z. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh terikat dengan madhab dari A sampai Z. Karena apa? Madhab itu adalah kesimpulan pikir dari seorang alim. Nah, seorang alim itu bisa saja pada satu kesempatan dia benar, satu kesempatan dia keliru. Ya, yang tidak pernah keliru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullu kalamin, setiap ucapan manusia itu yu'khad wa yurad, bisa diambil bisa dibuang, bisa diambil bisa dibuang. Kenapa? Karena manusia itu bisa benar bisa salah. Maka ucapan-ucapan manusia itu harus ditimbang dengan nas. Ditimbang dengan apa? Nas. Nah, sebab apa ya ikhwan? Kalau antum mempelajari kitab-kitab fikih, antum buka kitab-kitab fikih besar ya. Buka Syarah Al-Muhaddab, buka apa Ibnu Muflih, buka apa namanya Al-Muqni, itu buka kitab-kitab besar, antum mendapati pembahasan para ulama yang sangat rumit sekali. Misalnya bicara tentang air panas. Boleh enggak orang itu air musyammas dalam madhab Syafi'i misalnya berwudu dengan air panas? Air panasnya itu air panas bagaimana? Air panas kalau di api boleh enggak? Air panas kalau kenal jemuran boleh enggak? Kalau dijemur di matahari dengan wadah kayu boleh enggak? Apa dijemur dengan wadah besi bagaimana masalahnya? Begitu juga makanan itu dia ternajisi oleh sesuatu yang masuk kepadanya. Kalau yang masuk kepadanya itu dia najis, misalnya benda najis yang masuk kepada satu benda itu berubah atau tidak berubah, itu najis menurut sebagian madhab ya. Lalu ada pengembangannya, yang kalau yang masuk itu adalah asap bagaimana? Kalau asap parfum gak apa-apa, tapi kalau misalnya antum bakar apa khinzir babi, kemudian asap babi masuk di air antum, gimana? Wudu najis apa enggak? Pusing gak itu kira-kira? Hah? Pusing. Pusing kalau antum buka di dalam apa kitab-kitab besar madhab itu pusing ya. Nah, jadi rumit sekali ya. Misalnya antum di sini bakar bangkai, di atasnya antum rebus air, airnya itu gimana, najis apa enggak? Ya, banyak sekali pembahasan fikihnya, jadi pusing. Makanya dari itu apa, setiap perkembangan atau perkataan seorang alim itu harus kembalikan ditimbang dengan apa? Nas Al-Quran dan Sunnah. Naam. Taib. Ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, di sini ana ingin mengatakan bahwa apa namanya kita tinggalkan ya pembahasan madhab itu sekedar saja. Tapi ini ingin ana katakan bahwa Al-Imam Bukhari rahimahullah mempunyai guru yaitu Nu'aim bin Hammad. Begitu juga Nu'aim bin Hammad ini muridnya kepada Al-Imam Al-Muzani juga, salah seorangnya. Itu beliau pernah berkata, apa kata beliau? Man syabbahallaha bi khalqih faqad kafara. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia kufur. Dia kufur. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, dia kufur. Sama dengan perkataan Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kufur. Ya. Permasalahannya, apakah mereka mengkafirkan pribadi orang-orang yang terjatuh dalam perkara tersebut? Tidak. Mereka tidak mengkafirkan. Oleh sebab itu ketika Al-Imam Ahmad dihadirkan di hadapan penguasa, kalau anda tidak salah ingat di hadapan Mu'tasim billah, anak dari Harun ar-Rasyid yang mengkampanyekan dan terprovokasi dengan pemikirannya, pemikiran Mu'tazilah ketika itu dihadapkan di hadapan beliau untuk dihukum dan ditanya. Itu apa kata Imam Ahmad kalimat pertama? Assalamualaikum warahmatullahi ya Amiral Mukminin. Ya. Padahal ini orang dia mengkampanyekan dan dia membela, mendukung pemahaman yang mengatakan Al-Quran makhluk. Dan Imam Ahmad mengatakan apa? Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Tapi ketika Imam Ahmad berhadapan dengan dia, Imam Ahmad memberikan salam dan mengatakan ya Amiral Mukminin. Itu berarti secara personil Imam Ahmad mengkafirkan apa tidak? Tidak. Jadi orang-orang yang takfir muayyan ini jangan penggal-penggal kalimat, penggal-penggal kasus, tidak boleh. Ya. Nah, maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kalimat-kalimat yang semisal dengan ini juga kalimat-kalimat umum. Man syabbahallahu bi khalqi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia telah kafir. Tapi ini apa? Secara umum, bukan secara ta'yin, bukan. Taib. Nah, ini yang pertama, penyerupaan Allah dengan makhluk. Penyerupaan itu ada dua. Yang pertama menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan
makhluk. Nah, ini pelanggaran terhadap tauhid asma wa sifat. Yang kedua adalah menyamakan makhluk dengan Allah. Menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan makhluk dengan Allah. Ya, na'am. Maka ini apa? Ini tentunya kesyirikan. Ini kesyirikan. Misalnya apa? Bagaimana menyamakan makhluk dengan Allah? Misalnya seseorang dia katakan ada si fulan di kampung ini, itu dia mengetahui perkara gaib. Ada si fulan dia tahu perkara gaib. Ini berarti dia menyamakan si fulan dengan Allah apa tidak? Dia menyamakan si fulan dengan Allah, karena yang mengetahui perkara gaib itu hanyalah Allah, merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengatakan ada si fulan di mana begitu, dia bisa perintah malaikat, ya, bahkan dia tahu bahasa malaikat, makali misalnya, ya. Ini apa? Dia menyamakan manusia dengan apa? Dia menyamakan manusia dengan Allah, karena malaikat itu bisa enggak diperintahkan oleh makhluk? Tak bisa. Yang hanya memerintah malaikat itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dia apa namanya, mengatakan bahwa dia bisa yang demikian, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu kesyirikan. Ini tentu apa? Kesyirikan, baik dalam tauhid rububiyah maupun dalam tauhid uluhiyah, dan juga bisa jadi dalam tauhid asma wa sifat. Maka ini juga parah ya. Menyamakan makhluk dengan Allah itu parah. Ya, parah. Naam. Maka dari itu ikhwana fiddin azani Allah wa ikum, ini perkara yang bahaya sekali ya. Naam. Kemudian yang berikutnya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di ucapan al-Imam Al-Muzani di sini adalah apa? Tadi yang kita baca itu jallat sifatuhu an syabahi sifatil makhluqin. Ya. Kemudian kalimat beliau yang berikut wa qasurat anhu fitanul wasifin. Nah ini, yaitu apa? Orang-orang yang cerdas pun itu tidak mampu untuk mensifatkan kaifiyah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat Al-Imam Al-Muzani ini, Al-Imam Al-Muzani ingin menerangkan kepada kita tentang larangan takyif. Larangan apa? Takyif. Yaitu apa? Tidak boleh ya berbicara tentang kaifiyat. Bagaimana kaifiyat sifat-sifat Allah? Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh berbicara tentang kaifiyat sifat-sifat Allah. Oleh sebab itu datang dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, bahwa ya silakanlah berpikir tentang apa makhluk, tetapi la tufakkaru fillah, janganlah kalian berpikir tentang Allah azza wajalla, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau apa namanya tentang zat, tentang sifat-sifat Allah, ya cukup kita dengar, kita imani. Kita dengar, kita apa? Imani. Nah, tidak boleh berpikir berdalam-dalam tentangnya, karena nanti muncul persepsi bagaimana bentuknya, ya, bagaimana bentuknya. Ketika kita katakan bagaimana bentuknya, maka kita terjatuh di dalam apa? Takyif. Sebab itu ikhwan, bagaimana kiat-kiat Nabi, apa bimbingan supaya kita itu terhindar dari takyif, terhindar dari takyif. Kiat-kiat supaya seseorang terhindar dari takyif, ya, karena takyif itu dilarang dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama, dia mengatakan amantu billahi wa rasul, ya, karena kadang-kadang setan itu datang membisikkan kepada dia pertanyaan-pertanyaan, sampai pertanyaan bagaimana bentuknya Allah, bagaimana bentuknya itu. Jadi dia pertama ya, supaya dia terhindar dari jebakan-jebakan syaitan untuk takyif, itu dia berlindung, dia berkata amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apapun yang Allah firmankan tentang nama-nama dan sifat Allah, itu dia imani. Apapun yang Rasulullah kabarkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia imani. Karena apa? Amantu billahi wa rasulih. Nah, yang kedua apa? Dia berta'awud. Kerugian itu datang sampai memberikan kepada dia hayalan-hayalan tertentu tentang kaifiyah Allah azza wa jal, maka dia berlindung, berta'awud, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaiton, ya. Dan dia juga apa? Boleh meludah sedikit ke kiri, sebagaimana keraguan itu datang, apa hayalan itu datang kepada seorang di dalam salat, ya. Nah, dan yang berikut apa? Dia berhenti memikirkan tentang hal tersebut.
Dia berhenti memikirkan tentang hal tersebut. Ya ada orang ya ikhwan, ada orang begini. Kadang dia sudah wudu ya. Atau kadang dia sudah berwudu, dia lagi duduk-duduk. Terus ada hayalan pada dirinya bahwa dia itu sudah batal wudu. Padahal dia tidak batal. Lalu dia bilang, saya belum batal wudu. Tapi begitu dia sholat, dia masih pikir lagi. Wah saya ini batal. Tapi enggak. Akhirnya begitu selesai sholat, dia pikir lagi. Wah ini tadi itu batal. Wudu lagi dia ulang, sholat ulang. Ya akhirnya apa? Terjebak dalam permainan setan. Oleh sebab itu, yang langkah yang paling aman bagi dia adalah apa? Berhenti memikirkan hal tersebut. Paham ya? Supaya dia tidak terjebak. Nah begitu pula ketika setan itu menghayalkan kepada dia bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana bentuknya Allah, bagaimana kaifiatnya Allah, maka berhenti dari memikirkan tentang kaifiat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab itu apa? Datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yati asyaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kada wa man khalaqa kada hatta yaqula man khalaqa rabbaka fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yati asyaitanu ahadakum, setan itu datang kepada salah seorang dari kalian. Fayaqul, lalu setan itu dia berkata, ya ini dia membisikkan, ya. Apa yang dibisikkan? Man khalaqa kada, man khalaqa kada. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Ya. Hatta yaqula, sampai setan itu pada satu titik dia akan berkata, man khalaqa rabbak. Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Ya. Jadi setan itu dia menjebak orang ya. Man khalaqa rabbak. Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Maka kata Nabi, fa idza balaghahu, apabila sampai yang demikian, falyasta'id billah, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal yantahi, dan dia berhenti dari memikirkan itu. Berhenti dari apa? Memikirkan yang demikian. Naam. Kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini apa namanya, sebagaimana datang dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai, disahihkan oleh Al-Alama Albani rahimahullah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikun nasu yatasaaluna bainahum hatta yaqula qailuhum hadallahu khalaqal khalq faman khalaqallah azza wajal. Ya, hampir-hampir saja manusia itu mereka akan saling bertanya satu sama lain, yaitu apa? Hatta yaqula qailuhum, sampai salah seorang di antara mereka itu dia berkata, hada khalaqallah, ini diciptakan oleh Allah, ya. Hada Allahu khalaqal khalqa, yakni Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan manusia. Maka apa? Faman khalaqallah azza wajal, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Nah ini ngeri, ya. Kalau Allah menciptakan ini, Allah menciptakan ini, Allah menciptakan ini, lalu Allah ada, siapa yang menciptakan Allah kalau gitu? Nah ini ngeri, ya. Apakah mungkin manusia terjebak dalam hal yang demikian? Mungkin. Ya, sadaqar Rasul itu bersabda dengan apa? Kebenaran. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan berbicara berdasarkan wahyu. Artinya Rasulullah berbicara ini berdasarkan wahyu, bahwa ada manusia yang sampai pada titik itu. Oleh sebab itu waspada dari yang demikian. Naam. Baik, ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Yang berikut adalah apa? Ucapan Al-Imam Al-Muzani, ya, qaribun bil ijabah inda su'al. Yaitu Allah itu dekat mengabulkan doa. Ya, Allah itu dekat mengabulkan doa. Naam. Ini Allah mengabulkan permintaan hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Ya, itu pada satu peristiwa, yaitu pada perang Khaybar, ya. Pada perang Khaybar itu sebagian para sahabat itu mereka mengeraskan suara dalam berzikir dan bertakbir. Di dalam perjalanan mereka kalau mendaki mereka bertakbir, ya. Kalau turunan mereka bertasbih, dan itu mereka mengeraskan suara mereka dalam kondisi yang demikian. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rendahkanlah suara kalian.
Rendahkanlah suara kalian. Apa innakum la tad'u asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian itu berdoa bukan kepada zat yang tuli lagi tidak ada, bukan. Ya. Tapi rendahkanlah suara kalian karena innakum tad'una sami'an qariban. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan Rabb kalian itu bersama dengan kalian. Rabb kalian bersama dengan kalian. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya, apabila salah seorang sa'alaka ibadi, apabila salah seorang hambaku bertanya kepada engkau anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Kata Allah Azza wa Jal, yaitu apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Fastajibuli, ya, maka hendaklah kalian itu berdoa kepadaku, wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, dan kalian beriman kepadaku, hendaklah mereka meminta kepadaku dan mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, ya, agar mereka mendapat petunjuk, ya, mendapatkan hidayah. Naam. Baik. Ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah. Ini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, ya, yaitu apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat, aku mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadaku, maka penuhilah seruanku dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, ya, agar kalian mendapat petunjuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala dekat. Persoalannya, Allah dekat itu di mana? Di sini diikat oleh Al-Imam Al-Muzani. Diikat dengan kalimat supaya jangan berpikir kemana-mana. Jangan berpikir tentang zat Allah yang dekat, tapi kata beliau, qaribun bil ijabah inda soal. Allah itu dekat mengabulkan doa, permintaan, mengabulkan permintaan. Artinya apa? Artinya kekuasaan dan sifat-sifat Allah itu dekat, ya, bukan zat Allah Azza wa Jal. Sebab itu Al-Imam Al-Muzani tidak mengatakan qaribun saja, karena nanti multi tafsir. Beliau ikat lagi, qaribun bil ijabah, ya, Allah itu maha dekat dalam mengabulkan doa. Nah, lalu supaya penafsirannya juga tidak melebar kemana-mana, beliau ikat lagi. Apa ikatnya? Ba'idun bi ta'azzuzi la yulam, ya, yaitu apa? Jauh, Allah itu jauh dengan kemuliaan, dekat mengabulkan doa tapi jauh dengan kemuliaannya, tidak bisa dijangkau. Artinya apa? Allah Azza wa Jalla yang maksudnya jauh di situ adalah keagungan Allah, zat Allah Azza wa Jalla, yakni alin ala arsyih, tinggi di atas arsy-Nya. Naam. Taib. Ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan bermanfaat, ya, bagi kita insyaallah taala. Sebagai penutup dalam bab ini, sebelum kita lanjutkan kepada bab yang lain, itu kita sebutkan di sini istilah-istilah bagi penyimpangan-penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, yaitu penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ada, ya, beberapa yang sering diulang-ulang istilahnya oleh para ulama. Yang pertama seperti apa? Ta'til. Yang kedua tasbih, yang ketiga takyif, yang keempat tahrif, dan yang kelima tafwid. Ta'til itu apa? Menolak dan tidak menetapkan sifat-sifat Allah. Dia menolak, tidak menetapkan sifat-sifat Allah. Tasbih itu sama dengan tamthil, dia menyerupakan sifat-sifat Allah. Takyif, dia memikirkan bagaimana, ya, bentuk daripada sifat-sifat Allah itu. Tahrif itu dia menyimpangkan lafadznya,
dia memalingkan lafadznya kepada lafadz yang lain. Ya, misalnya Allah itu tinggi di arsy, dia katakan itu maksudnya istaula, yakni menguasai. Ya, itu namanya apa? Tahrif atau dia takwil, dia memalingkan makna. Tafwid itu menyerahkan, yakni tafwid itu asalnya dia menyerahkan, maksudnya dia tidak tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam tafwid ini ada dua. Kalau dimaksudkan Allah mengatakan Allah itu punya tangan, lalu dikatakan kita tidak tahu apa Allah punya tangan apa enggak, apa yang dimaksud di sini tangan atau bukan, kita serahkan kepada Allah, ini tidak boleh, ini batil, ini batil. Tapi kalau tafwid dia menyerahkan kepada Allah itu kaifiyahnya, itu boleh. Misalnya ketika dia katakan Allah itu punya tangan, ya dia imani Allah punya tangan, tapi bagaimana bentuk tangan Allah itu kita serahkan kepada Allah, ini yang benar, ini boleh. Nah, ini salah satu akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tapi kalau dia mengatakan lafaz dan maknanya semuanya kita serahkan kepada Allah, ini batil. Kenapa? Karena seolah-olah dia mengatakan Allah berbicara dengan kalimat yang tidak dipahami oleh manusia. Ya, misalnya Allah katakan Allah itu punya tangan misalnya, ya, atau Allah itu as-sami, Allah itu al-basir, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, lalu dia katakan saya tidak tahu apa yang dimaksudkan di sini, kita serahkan saja kepada Allah. Itu tidak benar, karena seolah-olah Allah itu berfirman dengan kalimat yang tidak dipahami oleh manusia. Tapi ketika Allah katakan Allah itu al-basir, kita katakan ya Allah al-basir. Basir itu maha melihat. Kalau Allah as-sami, Allah maha mendengar, kita iya Allah itu maha mendengar. Tapi ketika bagaimana bentuk penglihatan Allah, bagaimana bentuk pendengaran Allah, kita tafwid makna. Ya, kita tafwid kaifiyah, itu boleh. Itu apa? Salah satu metode Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Baik. Ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum, dengan demikian kita telah selesaikan bab ini, ya. Insyaallah berikut kita lanjutkan pada bab yang baru biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.